Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom yang di atas. Nah, kita berjumpa lagi nih masih dalam suasana tahun baru ya Bapak Ibu. Mungkin buat Bapak Ibu yang minggu lalu belum sempat hadir juga, mungkin pas ketika ibadah tutup tahun, pergantian tahun juga belum hadir, boleh kiri kanannya dilihat gitu ya, kita masih dalam suasana tahun baru. Kasih namaste boleh, kasih fist bump boleh, kasih dada-dada boleh, happy new year ya. Kita masih dalam minggu kedua ini di tahun 2023 ini Bapak Ibu ya. Nah, kasih greeting juga boleh, happy new year, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Saya boleh undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, mungkin biar lebih semangat nih, tadi duduk nggak kelihatan ya mukanya, nggak terlalu ini ya. Ya akhirnya coba dilihat Bapak Ibu, kalau yang masih kayaknya masih belum kasih greeting ya, boleh ya dikasih greeting dulu, happy new year. Oke, kita mau mulai ibadah kita di pagi hari ini Bapak Ibu. Sebelum itu dengan hormat mungkin saya minta Bapak Pendeta Daniel untuk buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih anugerah yang Engkau berikan pada kami, terlebih kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami. Bapa, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah Tuhan dalam ibadah ini, lawatan-Mu terjadi. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Sehingga di tempat ini ada sukacita. Dan sukacita itu boleh kami bawa pulang ke rumah Tuhan. Sehingga di rumah kami ada sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh tetap berdiri atau boleh mau duduk, saya persilahkan bebas. Kita mau menaikkan suatu pujian penyembahan, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat kita semua dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan kita suka, kita duka, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kita ucap syukur bahwa dalam melewati setiap lembah kelam Tuhan selalu menyertai kita Bapak Ibu. Ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Biar pagi hari ini Tuhan kami mau angkat hati kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami ya Bapak buat kasih setia-Mu, buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh thank you Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. katakan ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Atas kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
di hidupku. Amin. Thank you Jesus. Bapa yang mengerti, Dia yang selalu mengerti setiap apa yang kita perlukan Bapak Ibu. yang ku perlu. Oh rancangan-Mu Sempurna nyata dalam setiap hidup kami Yesus. nyata dalam Oh ku hidupku. bersyukur. Bersyukur Bapa, Ku bersyukur. bersyukur Oh haleluya. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Angkat suaramu katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu Tuhan. Oh Kau selalu menyertai kami walaupun dalam lembah kelam sekalipun Tuhan. Oh, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh hatiku. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus. Oh Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh yes. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan ku bersyukur. Oh, Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur. bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Syukur Bapa, Ku bersyukur. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur
Mari Bapak Ibu angkat hatimu, angkat suaramu, naikkan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Atas kasih setianya yang selalu menyertai kita. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan indah bagi setiap kami ya Bapa. Kau selalu menyertai kami Tuhan, dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, dalam badai sekalipun Tuhan Yesus, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang selalu menopang kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau katakan kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan, karena Kau ada bersama kami Yesus. Oh haleluya. Yeah, yeah, yeah. Oh haleluya. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, sungguh Kaulah yang setia Yesus, sungguh Kaulah yang setia Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan. Oh, sungguh tiada seperti Kau, Kau Allahku yang setia. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan. Oh, dalam setiap perjalanan hidup kami Bapa, dalam setiap journey Tuhan di dalam kehidupan kami Yesus. Oh, Kaulah yang mengerti apa yang kami perlu Tuhan. Kaulah yang sangat mengerti dan Kamu sangat peduli buat setiap kami Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, walau badai sekalipun menerjang Tuhan, karena Kau ada bersama kami Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam Kau. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Ambil waktu ini Bapak Ibu, gunakan waktu ini untuk Bapak Ibu boleh bersekutu lebih lagi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, ucapan syukur atas tahun lalu yang sudah kita lewati. Mungkin bukan suatu hal yang mudah, saya yakin banyak pergumulan demi pergumulan yang kita lalui, tapi kita boleh ada pada hari ini, saat ini, karena kasih setia Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Kita percaya bahwa di tahun ini pun, walaupun banyak prediksi, banyak yang mengatakan tahun ini bukan tahun yang mudah, bahkan akan ada resesi, badai ekonomi ataupun sebaliknya. Tapi kita sebagai anak yang percaya, kita bahwa anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada di tengah kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu menyertai kita. Dan terlebih lagi Tuhan sudah memberikan kemampuan kita untuk mengatasi badai apapun. Yes. Oleh sebab itu kita tidak gentar, kita tidak takut untuk melewati tahun baru 2023 ini Bapak Ibu. Amin.
Terima kasih Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, di tengah-tengah resesi dunia sekalipun Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, Kau yang selalu menyertai kami dan Kau melindungi kami, Kau protek anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini khususnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar, dan kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam Tuhan. Amin, haleluya. Bapak Ibu yang mau bersuka cita lebih lagi Tuhan, katakan haleluya. Kita mau terima sukacita surga. Tuhan sudah berikan kepada kita sukacita untuk kita mau melewati segala percobaan dan segala pergumulan dan segala badai ya. Amin Bapak Ibu. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Kata haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Mari kita katakan haleluya. Yes. Oh, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita nyata, sukacita surga nyata. Sekali katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Yes, haleluya. Amin. Bapak Ibu mungkin kalau yang sudah mulai merasa letih boleh duduk, tapi yang masih mau semangat ya, kita mau merayakan lagi nih. Masih dalam suasana tahun baru, tadi saya bilang kita mau bersuka cita lebih lagi. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Karena tadi kita bilang apa? Tidak takut dan tidak gentar walaupun di tengah badai sekalipun, begitu ya Pak David ya. Karena kita sudah diberikan kemampuan itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mau bersuka cita lebih lagi. Yang mau bersuka cita lebih lagi dan menari buat Tuhan, katakan amin. Yes. Haleluya. Ini saya minta Bapak Ibu goyang ya, kita mau menari bagi Tuhan, amin. Paling ke kiri kanan, Bapak Ibu goyang kiri kanan. Ya. Sungai sukacitamu mengalir
mengalir dalamku. Anggur sukacita, Anggur sukacitamu melimpah dalamku. ku menari, Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. ya ini saya masih lihat pasti ada yang belum gerak nih. Ya, nah, kita mau goyang ya Bapak Ibu ya, paling nggak kiri kanan ya. Yang nggak goyang, coba lagi kanan digoyang dong gitu ya. Kita mau menari bersukacita bagi Tuhan. Yes, Sukacitamu mengalir dalamku. itu kan dapat yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mengalir. Boleh ke kiri ya Bapak Ibu, ke kiri dulu boleh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi sungai sukacita. Alright, let's be dance for Jesus. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada Siap, ya? dalamku. ke kiri dulu boleh Bapak Ibu. Mengalir, Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. yes. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat Sekali lagi ya. sukacitaku Mengalir. penuh. Yes. Come on. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Yes. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat Sekali kan sukacitaku mengalir. Come on. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh yeah. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Sekali kata sebab penuh. hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Yes, haleluya. Kita mau bersukacita lebih lagi, amin saudara. Amin Bapak Ibu. Oke, haleluya. Yes. Dialah sumber sukacita Bapak Ibu. Yesuslah sumber sukacita kita. Amin. Ku temukan sukacita, Dunia takkan sanggup untuk berikan. dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun diganti
dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersuka. Katakan kaulah selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Katakan sekali lagi, kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Oh yes. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita selamanya. Yes, amin, haleluya. Sudah cukup ini keringetan Bapak Ibu. Di sini juga panas ya Bapak Ibu, keringetan. Oke Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu juga udah yang datang kemarin di ibadah akhir tahun, gitu ya. Mungkin sebelumnya juga Pak David Yusmita sudah memberikan kisi-kisi gitu ya, bagaimana kita bisa melewati badai gitu ya, quote unquote gitu ya, yang katanya akan menghadang ini di tahun 2023. Nah mungkin satu yang saya ingat banget gitu ya, bahwa kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut gitu. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan kita kemampuan itu Bapak Ibu, sudah memberikan kita kemampuan kita untuk bisa melewati semua badai. Dan yang penting satu hal, Pak Pendeta Jonathan juga bilang, pastikan bahwa Tuhan Yesus tidak tertidur gitu ya, untuk supaya kita bisa menang mengatasi badai. Dan saya yang percaya kalau janji Tuhan itu ya dan amin, dan Dia selalu menepati janjinya ya Bapak Ibu. Oke, kita mau katakan, ku percaya janjimu Tuhan. Bahwa tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran diri di dalam janji dan kasih setiamu Tuhan. Bahwa untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama katakan, ku tidak akan takut, ku tidak akan gentar. Sebab Dialah Tuhan kita. Ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Yes. Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Haleluya, Jesus. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali lagi, kami berserah dalam kekuatan. Ku berserah di
Mari siapkan waktu untuk kita bersaat teduh Bapak Ibu. Haleluya. Kami berserah dalam kekuatan-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya kami tidak mampu Bapa. Hanya kekuatan yang daripada-Mu lah yang membuat kami bisa berdiri sampai hari ini Tuhan. Kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Ampuni Tuhan, kalau seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan kemampuan kami. Kami mengandalkan kepintaran kami. Kami mengandalkan kekayaan kami. Kami mengandalkan kedudukan kami. Ampuni kami. Bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan, semuanya tidak berguna Bapak. Tapi kami tahu, kalau kami bersama dengan-Mu, kami mampu menghadapi segalanya Tuhan. Bapak, kembali hari ini, hamba akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Mari Bapak, sampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu saat ini. Apa yang Tuhan mau beritahukan kepada kami. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran kata-kata-Mu hari ini Tuhan. Hamba gak layak Tuhan. Tapi kalau hari ini hamba bisa berdiri, itu semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak layak Tuhan di hadirat-Mu. Karena sesungguhnya kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau senantiasa menyertai kami Bapa. Dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman. Biar kami boleh fokus Tuhan dalam ibadah ini. Untuk kami menerima berkat firman. Dan kami pulang. Kami boleh membawa firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau pada siang hari ini kita kembali beribadah. Mungkin Bapak Ibu akan bingung juga ya. Tadi juga sempat ada yang nanya sama saya. Kok si David lagi sih yang khotbah gitu ya. Dia lagi gitu ya Bapak Ibu. Jadi ya Bapak Ibu saya di bulan Desember saya khotbah di minggu terakhir. Dan kesepakatan kami para hamba Tuhan, Bapak Gembala, Pak Stefanus, Pak Daniel dan saya. Kami berempat yang melayani firman Tuhan di ibadah raya. Ada kesepakatan bahwa rotasinya itu biasanya dari yang minggu pertama udah gak bisa diganggu gugat ya Pak Gembala. Minggu kedua kalau gak saya Pak Stefanus, Pak Daniel. Nanti minggu ketiga jadi yang khotbah minggu kedua akan turun minggu terakhir. Dan yang khotbah minggu terakhir akan naik dan yang di atasnya itu akan turun-turun gitu Bapak Ibu. Jadi ya karena saya Desember ketemu di minggu terakhir, jadi di Januari ini saya akan ketemu di minggu kedua. Karena minggu pertama itu adalah Bapak Gembala. Dan kalau 5 minggu kembali Bapak Gembala yang akan melayani. Gitulah ceritanya, rahasianya Bapak Ibu. Enggak rahasia sih, ya tapi rotasinya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget juga ya lihat saya juga bingung, aduh saya lagi ya saya bilang gitu, saya sendiri pun seperti itu. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri itu karena kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu, nah di OHP saya ini tema gereja yang seperti yang sudah Bapak Gembala sampaikan adalah menjadi terang ya. Klub ya, cocok ya dengan kondisi yang dunia akan katakan bahwa tahun-tahun ini, tahun depan itu akan menjadi satu tahun kegelapan katanya dunia gelap. Nah itu sudah dibahas, kita sudah bicarakan di tanggal 25 dan tanggal 31 ya. Makanya tema gereja kita sekarang menjadi terang. Nah sekarang bicara tentang terang, Bapak Gembala minggu lalu sudah jelaskan sebenarnya. Tetapi ada sesuatu yang saya ingin lagi memperdalam bahwa kita itu adalah terang dunia ya. Betapa saya melihatnya ada sesuatu keistimewaan. Waktu saya merenungkan tentang terang ini ya, saya melihat bahwa ada sesuatu yang lebih lagi bahwa hari ini yang saya dapatkan dan ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Bapak Ibu kalau bicara tentang terang itu bukan dalam hanya perjanjian baru. Baru dimulai dalam perjanjian baru. Sesungguhnya waktu Allah menciptakan bumi ini di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan demikian Bapak Ibu. Pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gitu ya, Alkitab katakan gelap gulita menutupi samudra dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bumi waktu diciptakan itu keadaannya masih kosong dan gelap gulita menguasainya. Alkitab katakan gitu, gelap gulita menutupi seluruh samudra. Ya, ayat yang ketiga firman Tuhan bilang gini Bapak Ibu, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi di awal penciptaan memang antara gelap dan terang sudah ada Bapak Ibu. Dan Allah ciptakan terang itu. Di tengah kegelapan gulita yang ada yang menguasai bumi. Lalu ayat keempat katakan gini, Allah melihat bahwa terang itu baik. Ini yang menjadi catatan kita. Allah melihat bahwa terang itu baik. Dan dikatakan juga lalu dipisahkannya. Ya, wow, ya. Lihat Bapak Ibu, nanti kita akan maju, kita akan lihat bagaimana konsistennya Alkitab bicara tentang terang dan gelap ini. Ya, lalu lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi memang terang dan gelap ini ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Dua hal yang berbeda yang tidak bisa kita katakan oh sama terang dan gelap. Tidak, dua hal yang berbeda. Dan itu jelas Allah sudah pisahkan. Ya, nanti kita lihat ada ayat yang mendukung ini di Perjanjian Baru dan bagaimana kita akan menyelidikinya lagi tentang antara gelap dan terang ini. Nah, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Alkitab katakan bahwa kita adalah terang dunia. Ya, nah kenapa kita menjadi terang dunia? Kenapa? Apa yang menyebabkan kita menjadi terang dunia, Bapak Ibu? Karena terang dunia itu yang tadi dikatakan ya, bahkan Bapak Ibu, saya mencatat sebelum Matius 5 ini sebenarnya di Yesaya itu juga ada mengatakan ya, dikatakan bangkitlah menjadi terang. Karena terangmu sudah datang dan bangsa-bangsa mengalami kegelapan. Jadi situasi kondisi dunia saat ini bahkan bukan saja hari ini ada zaman sekarang ada resesi dunia kondisi gelap. Tetapi sesungguhnya memang Alkitab sudah jauh hari sebelumnya bahwa dunia kondisinya memang keadaannya gelap gulita dalam keadaan yang namanya gelap. Oleh karena itulah Allah menciptakan terang. Oleh karena itulah Allah mau ya dikatakan bangkit anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menjadi terang. Karena gelap gulita, kegelapan tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dihancurkan. Cuman satu kegelapan itu bisa dimusnahkan atau dihancurkan yaitu dengan terang. Oleh karena itu Allah menciptakan terang, ya. Bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Allah mau mengatakan, anak-anak Tuhan, engkau adalah terang yang Allah siapkan untuk menerangi yang namanya kegelapan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Jelas kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi Tuhan mengutus kita. Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi terang. Seperti di dalam Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu, kita lihat lagi. Kalau di dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan gini Bapak Ibu. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, perhatikan Bapak Ibu. Yang saya kasih kuning Bapak Ibu. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian terang itu. Manusia bukan terang. Manusia dia bukan terang. Yohanes saja seorang nabi besar. Dia katakan, ia bukan terang itu. Siapa kita? Kita bukan terang itu Bapak Ibu. Sesungguhnya siapa sebenarnya terang itu? Ya, di sini dikatakan di ayat selanjutnya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapa terang itu? Siapa Bapak Ibu? Ayat selanjutnya mengatakan
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Yesuslah terang dunia, ialah sumber terang itu. Dan kita sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya, orang yang percaya kepada Kristus adalah memantulkan cahaya terang itu kepada sekitar kita. Kita bukan sumber terang. Yang menjadi terang itu adalah Yesus. Aku terang dunia, Yesus katakan. Dan kita yang memantulkan cahaya atau terang itu ke sekitar kita. Jadi jelas Bapak Ibu. Kristuslah yang menjadi terang kita. Ya, di sini ayat ini katakan selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang menarik tentang terang ini, yang Yesus katakan akulah terang dunia, ini merupakan satu-satunya gelar Yesus yang diberikan kepada kita. Ada amin? Yesus katakan akulah pintu. Dia tidak bilang kepada kita kamu adalah pintu. Akulah kebenaran. Dia tidak bilang kamu adalah kebenaran. Aku adalah gembala yang baik. Dia tidak bilang kita adalah gembala yang baik. Tapi Yesus bilang, aku adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Yesus memberikan gelar itu kepada kita. Yesus memberikan gelar itu kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Hak yang istimewa Bapak Ibu. Ada banyak gelar yang yang ada dalam diri Kristus. Tetapi tentang aku menjadi terang ini, Yesus berikan kepada kita. Nah, apa yang menjadi, ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan gini Bapak Ibu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena orang tidak bisa memancarkan terang kalau dia tidak ada di dalam terang. Orang-orang yang tidak ada di dalam terang, seperti ayat yang sebelumnya katakan, kamu adalah kegelapan. Tepat seperti apa yang tadi Kejadian 1 ayat 4 katakan. Antara terang dan gelap itu dipisahkan. Makanya orang-orang yang tidak hidup di dalam terang, dia akan hidup di dalam kegelapan. Dan orang-orang yang hidup dalam terang, dia adalah hidup di dalam Kristus. Dia adalah hidup dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi jelas hari ini terang itu ada di dalam kita yang karena kita ada di dalam Tuhan. Jadi kalau hidup kita masih dalam kegelapan, kalau kita hidup masih dalam dosa, berarti kita belum hidup di dalam terang. Karena kalau kita hidup dalam terang, maka kita akan menuruti semua perintah dan perkataan dari Kristus. Ini yang menarik Bapak Ibu. Ini yang menarik. Kalau kita renungkan, terang itu ada dalam diri kita. Nah, bagaimana? Apa yang memaknai? Apa arti terang itu? Saya mencatat ada 4 arti di dalam terang tersebut Bapak Ibu. Yang pertama, terang berbeda secara mencolok dengan kegelapan. Jelas, terang berbeda sekali mencolok dengan kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan akan berbeda dengan orang yang hidup dalam terang. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah hidup ya? Apakah kita sudah hidup di dalam terang? Seperti ayat yang Matius 5 ayat 16 katakan. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam terang? Yang tadinya kitanya malas. Setelah kita hidup dalam terang, maka kemalasan itu akan berubah menjadi rajin. Bapak Ibu, satu kali ada seorang guru ya. Ada seorang guru pintar banget Bapak Ibu. Tapi guru ini malas Bapak Ibu. Sehingga dia menggunakan kepintarannya itu untuk mendukung kemalasannya. Satu kali dia masuk ke dalam ruang kelasnya ya. Dia bilang sama murid-muridnya gini. Selamat pagi anak-anakku, dia bilang gitu ya. Lalu murid-muridnya jawab, selamat pagi Pak gitu. Lalu guru itu bertanya, apakah kamu tahu apa yang akan saya ajarkan hari ini? Serentak muridnya jawab apa Bapak Ibu? Tidak, ya tidak tahu ya kan. Apa? Tidak tahu Pak Guru. Loh kok kamu gak tahu apa yang saya mau ajarkan? Kamu gak baca silabus ya? Kamu gak baca ya?
Yang sudah diberikan akademik bahwa hari ini saya mau mengajar apa? Tidak Pak. Kalau kamu tidak tahu, mendingan saya pulang saja. Dia pulang Bapak Ibu. Dia gak mau mengajar. Besoknya dia balik lagi. Selamat pagi anak-anak. Wah, muridnya jawab, selamat pagi Pak Guru. Apakah kamu tahu apa yang saya ajarkan hari ini? Nah, muridnya bingung nih. Kemarin kita bilang tidak, dia pulang. Gurunya pulang. Kita jawab, tahu Pak Guru gitu ya kan. Lalu muridnya jawab, tahukah kamu apa yang saya ajarkan hari ini? Tahu Pak Guru. Apa? Tahu Pak Guru. Oh, kalau kamu sudah tahu, kalau gitu saya pulang aja. Dia pulang. Besok hari ketiga dia masuk lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Apakah kamu tahu apa yang saya akan ajarkan hari ini? Muridnya mulai bingung. Bilang tahu, ntar dia pulang. Dibilang nggak tahu, dia pulang juga. Waduh, ini bingung nih. Akhirnya mereka kompak. Oh, kalau gitu sebelah kanan bilang tahu, sebelah kiri bilang nggak tahu. Nah, lu nggak bisa pulang gitu ya kan? Dia mau bilang apa ya kan? Nah, ditanya lagi, apakah kamu tahu yang mau diajarkan hari ini? Yang sebelah kanan bilang tahu gitu ya kan? Yang sebelah kiri bilang nggak tahu. Apa? Tahu Pak, nggak tahu Pak. Loh, kalau begitu ya tolong yang sebelah kanan yang tahu, ajarin sebelah kiri yang nggak tahu. Saya pulang dulu. Bapak Ibu, ada banyak kita ya, kemalasan seringkali terjadi mungkin. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Apakah setelah kita dalam Tuhan kita berubah menjadi rajin? Ya, kita berubah yang tadinya ada kalau di luar sana bilang katanya manusia rebahan. Saya bingung tadinya manusia rebahan tuh manusia apa? Ternyata istilah orang malas. Yang maunya rebahan doang gitu. Tiduran doang. Gak mau kerja, gak mau usaha, gak mau ngapa-ngapain ya kan. Saya juga baru tahu di TikTok gitu. Ada manusia rebahan gitu ya kan. Ya kan? Ternyata orang malas itu dibilangnya sekarang manusia rebahan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama kita hidup dalam terang. Kita harus mencolok dengan hidup yang tidak di dalam terang, dalam kegelapan. Apakah terang kita sudah bercahaya di sekitar kita? Apakah sikap hidup kita sudah memancarkan terang Allah di dalam kehidupan kita? Atau hidup kita sama sebelum kita bertobat? Sebelum kita hidup dalam terang? Kalau hari ini hidup kita sama saja dalam kegelapan, berarti sesungguhnya Kristus belum ada dalam hidup kita. Dan kita belum ada di dalam Tuhan. Karena kalau kita ada di dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan, maka kita akan ada dalam terang. Bapak Ibu, ada banyak sekali contoh. Hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya juga diajar oleh Tuhan hari-hari ini. Saya sebelumnya adalah seorang yang usaha, dagang, buka toko, buka warnet, buka toko di Mangga 2. Saya orang pedagang. Saya bukan orang yang pekerja, yang setiap hari dari Senin sampai Jumat atau Sabtu kerja gitu ya, dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 5 sore. Tetapi hari-hari ini Tuhan bawa saya juga gak mengerti Bapak Ibu. Tapi Tuhan bawa saya ke dalam situasi kondisi ini. Saya harus kerja dari Senin sampai Jumat Bapak Ibu. Dan saya melihat satu dunia yang tidak sama dengan saya usaha Bapak Ibu. Dulu kalau usaha dulu kalau usaha karena mau masukin barang, saya selalu baik-baikin yang namanya purchasing. Yang namanya bagian pengadaan, bagian pembelian. Ya, kalau apa ya supaya orderan saya masuk. Nah sekarang Tuhan tempatkan saya di bagian itu. Saya menjadi bagian pengadaan. Saya menjadi bagian fasilitas dan sarana prasarana. Sayalah yang mengadakan, memperbaiki gedung, membangun gedung dan lain sebagainya. Hari-hari ini sedang ada perbaikan gedung ya di tempat saya bekerja, itu nilainya 1M. Waktu saya memilih kontraktor atau vendor yang melakukan itu, Bapak Ibu, ternyata seperti apa yang juga saya pernah alami. Tiba-tiba dia menelepon saya. Dan dia katakan, Pak David, sudah saya siapkan 5% untuk Bapak. Wow, 1M 5% berarti saya hitung-hitung saya dapat 50 juta. Betul ya? Lalu ada lagi vendor yang lain telepon. Pak David, saya sudah siapkan 10% buat Bapak. Wah, 100 juta loh. Dapat 10% loh Bapak Ibu. Karena memang saya sudah hitung Pak, kami sudah hitung. Bapak akan dapat nilai seperti itu.
Saudara, posisi kita sebagai anak Tuhan bagaimana? Satu sisi siapa yang gak suka uang? Siapa yang gak butuh uang? Butuh ya Bapak? Ada banyak orang bilang, oh itu mah lumrah dalam dunia bisnis. Ada komisi, ada fee yang diberikan. Nilainya mah itu kecil 5%. 10%-nya ada yang bisa bilang kasih 15%. Bapak Ibu, saya diperhadapkan pada satu pilihan. Apakah saya mengambil kesempatan ini atau tidak? Atau saya bekerja dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, dengan gaji yang sudah Tuhan percayakan ke saya, dan saya tidak menerima itu. Bapak Ibu, itu menjadi pergumulan yang cukup berat buat saya. Saya mau katakan pergumulan cukup berat buat saya. Apalagi nanti ke depan. Karena tahun depan ada anggaran lagi yang keluar. Miliaran Bapak Ibu. Dan kalau kita terima, apakah kita nggak jadi kaya? Apakah kita nggak jadi uang? Tapi dalam satu sisi hati saya katakan, ayo lo, khotbah di mimbar, memberitahukan jemaat untuk hidup jujur, untuk hidup yang berkenan pada Tuhan. Mau ambilkah ini? Satu lagi bilang, ambil aja, itu kan kerja keras lu. Nanti pembangunan itu gak mudah. Akan butuh apa yang kamu ngebilangin, ngatur sana. Itu tambahan, itu memang udah wajar di dunia usaha seperti itu. Wah, perang Bapak Ibu. Hati saya perang. Cuman permasalahan Tuhan ingatkan sekali lagi, saya adalah hamba Tuhan. Dan ternyata YouTube ini Bapak Ibu, YouTube ini bisa menjadi sesuatu yang gak mengenakan juga loh. Karena apa? Ternyata di kantor tahu saya setiap minggu, setiap bulan berkhotbah. Mereka tahu channel GKPI Jatinegara. Ya seringkali saya di kantor dibilang Pak Pendeta gitu ya kan. Saya mah ngaminkan aja. Ya kan Pak Pendeta. Bahkan staf saya, bawaan saya tahu. Dia seringkali dengerin khotbah saya. Ya kan. Kayak suara gue tuh saya bilang gitu ya kan. Karyawan saya bilang, emang Pak. Nah lu bagaimana Bapak Ibu? Mereka tahu saya sebagai seorang pengkhotbah, ya dibilang lah pendeta, walaupun saya bilang, saya belum pendeta. Saya bilang, udah Pak, Bapak pendeta. Ya kan, dipanggilnya saya Pak Pen. Pak Pen di sana adalah Pak Pendeta. Selamat pagi Pak Pen, gitu. Lulu, saya bilang, kapan saya jadi pendeta? Kamu nabisin saya, kapan kamu tabisin saya? Bapak Ibu, satu kali staf saya mengalami kesalahan yang fatal. Saya secara emosi mau marah Bapak Ibu. Waduh, diingatkan lagi. Selamat pagi Pak Pen. Waduh, kalau saya khotbah di depan mimbar dipanggil pendeta, saya marah-marah kayak orang yang hidup yang enggak ini. Bodoh kamu, ya begitu saja enggak bisa. Waduh, kira-kira gimana nih? Saya mulai mikir Bapak Ibu. Waduh Tuhan tolong saya nih, saya bilang ya. Ngeri-ngeri sedap nih bertindak, saya bilang gitu ya. Dengan predikat saya, staf saya bilang Pak Pen nih, saya bilang gitu ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya bagaimana saya menegur, karena kalau nggak ditegur kan salah juga Bapak Ibu. Membiarkan dia dalam kesalahan yang akan dilakukan terus menerus dan tanggung jawabnya di saya. Saya panggil, saya berpikir bagaimana menegur dia, tidak melukai hatinya, tapi dia sadar apa yang dia salahkan. Wah itu susah Bapak Ibu, itu berat. Dulu waktu saya toko mah karyawan saya tinggal saya tepuk, saya buel lagi, saya ngomel-ngomel gitu Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, waduh susah Bapak. Udah gitu staf saya, tim saya ada yang lebih tua, umurnya 70 tahun Bapak Ibu. Nah lu gimana tuh negurnya ya kan? Mau dibilang mama saya bisa, mau dibilang oma saya juga bisa. Ya kan? Disinilah bagaimana fungsi dan tugas kita menjadi terang. Dan puji Tuhan, Tuhan memimpin saya dalam hal itu. Saya katakan gini, Pak kasih diskon ke saya yang Bapak berikan. Baik Pak, 10%. Baik, kalau Bapak kasih diskon supaya tulis di penawaran 10%. Wah jangan Pak, itu nanti buat Bapak, nanti saya transfer. Pokoknya aman lah Pak, kalau perlu uang cash saya kasih uang cash supaya transfer enggak. Pokoknya tulis aja di penawaran 10%. Kalau enggak, ya saya cari yang lain nih Pak. Akhirnya dia tulis Bapak Ibu. Saya tulis, saya laporkan. Pak, Bu, kita dapat diskon 10%. Oh puji Tuhan Pak David. Ya kan, dengan diskon 10% kita bisa membangun yang lain. Iya Pak, iya Bu. Bapak Ibu, mungkin kelihatannya bagi dunia kita bodoh. Mungkin bagi si kontraktor itu saya bilang bodoh nih orang. Dapat duit, ya kan bukan diambil, udah buat dia dikasihin ke kantor. Bodoh nih. Bapak Ibu, mungkin kita kebodohan bagi dunia. Tetapi apa yang Tuhan bilang? Kamu adalah terang dunia. Predikat Yesus diberikan kepada kita. Yang tujuannya adalah
yang garis kuning ini apa Bapak Ibu? Memuliakan Bapakmu yang di surga. Dengan itu hati saya plong. Puji Tuhan, saya bisa melewati hal demikian. Karena langkah pertama itu akan menentukan saya langkah kedua saya. Karena habis ini tahun depan akan ada lagi proyek yang harus saya kerjakan. Dan nilainya cukup besar Bapak Ibu. Ratusan juta bahkan sampai miliaran. Disitulah Tuhan menguji kita. Disitulah Tuhan melihat hati kita. Dan saya merasa di awal saya bisa menang. Saya percaya hati saya juga yang kedua saya juga bisa menang. Tapi kalau hati kita tidak bisa menang, maka di langkah kedua pun kita tidak akan bisa menang. Bapak Ibu, realitas dunia seperti itu. Tapi kita yang hidup dalam dunia, yang hidup dalam anak-anak Tuhan yang dalam dunia, jangan mau ketarik Bapak Ibu. Satu kali ada orang tanya sama saya gini, wah kalau kita menjadi terang kita berbeda dengan hidup dunia, kalau gitu kita orang dunia makan nasi, kita gak makan nasi dong. Kalau orang dunia mandi, kita jangan mandi, kita kan orang terang. Benar Bapak Ibu. Yang membedakan kita dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kegelapan dengan kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam kegelapan adalah cuman satu. Tidak melakukan dosa. Tapi kalau kita makan, apakah itu berdosa? Kan enggak. Ya makan kita. Mandi berdosa? Kan enggak. Ya kita mandi. Tapi kalau hal itu ternyata dosa dan tidak menyukakan hati Tuhan, ya jangan lakukan. Itulah perbedaan kita, orang yang di dalam gelap dengan orang yang di dalam terang. Kita ke pasar, sekarang saya nggak lagi ke pasar karena saya bukan orang gelap yang ke pasar-pasar. Ya kagak juga Bapak Ibu, sama aja orang yang manusia ke pasar kalau kita butuh belanjaan kita ke supermarket. Apa kita mau ke surga gitu ya beli belanjaan? Kan nggak juga. Apakah dosa kalau ke pasar? Kan nggak dosa. Ya kita ke pasar Bapak Ibu, jangan bingung gitu ya kan. Ada orang nanya, kalau gitu kita sekarang karena kita berbeda hidup kita beda. Enggak gitu juga Bapak Ibu. Adalah hal di mana kita tidak melakukan dosa. Itulah yang namanya kita hidup dalam terang. Kalau itu melakukan dosa kita jangan lakukan. Kalau korupsi dosa, ya jangan lakukan. Ya jelas itu dosa, itu merugikan. Kalau kita mencuri, berjudi, berdosa ya jangan dilakukan. Makanya tadi dikatakan yang pertama terang harus secara mencolok berbeda dengan kegelapan. Jangan abu-abu Bapak Ibu. Tadi Pak Efesus katakan gini loh. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ayat ini gak bilang gini. Kamu sekarang lebih terang di dalam Tuhan. Tidak ada kata lebih. Tadinya terang sekarang lebih terang. Tadinya remeng-remeng sekarang udah mulai terangan. Enggak Bapak Ibu. Alkitab bilang kamu sekarang ada terang di dalam Tuhan. Ini mau mengatakan apa? Pindah. Bukan bergeser. Tapi pindah dari kehidupan kegelapan, pindah sekarang dalam kehidupan terang. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan bergeser, iya deh gak apa-apa pelan-pelan. Namanya juga manusia, tadinya suka berjudi, judinya 1 juta. Sekarang kurangin 100 ribu, masih berjudi 900 ribu, kok udah berkurang gak? Berkurang. Tadi saya masih suka ngerokok, asik gitu ya kan. Bapak Ibu, satu lagi cerita, ternyata ya. Saya kan sebagian sarana prasarana suka ngecek nggak WC toilet, nggak perempuan yang cowok. Ternyata sekarang gaya hidup orang kalau di toilet itu berbeda loh. Kalau dulu ya saya suka marah-marah tuh, ya kan karena kan di rumah sakit nggak boleh ngerokok tuh Bapak Ibu ya. Kalau di WC suka pada ngerokok, sembari pup mereka sebagai ngerokok. Ini asapnya saya gedor-gedor. Pak, mohon maaf Pak, nggak boleh ngerokok di lingkungan rumah sakit. Sudah ada spanduk gede-gede, saya bilang gitu. Ya maaf dimatiin. Tapi sekarang berubah. Kalau saya suka ke toilet, yang lagi di dalam toilet, semua nyalain YouTube Bapak Ibu, lagi dengerin YouTube. Ternyata sekarang gaya hidup berbeda ya. Kalau kita lagi nongkrong nonton YouTube gitu ya, nonton apa? Saya bilang saya bilang gayanya berbeda sekarang. Kalau dulu orang pup dia ngerokok, iya kan? Sekarang kalau orang pup dia nonton YouTube. Semua tuh Bapak Ibu, toilet ada 4. Saya dengerin 4-4-nya nyetel YouTube. Gak tahu dah apa yang dia tonton lah, ya kan di dalam privasi masa saya gedor saya buka gitu, kan nggak lucu gitu ya. Nah Bapak Ibu tidak di sini katakan bukan bergeser, tetapi pindah dari yang kegelapan kepada terang, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua terang tidak boleh disembunyikan. Nah, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang.
Terang itu tidak bisa tersembunyi Bapak Ibu. Bukan saja, oh kita terang, si David itu terang kalau di gereja aja. Sikapnya baik, manis, shalom, apa kabar Bapak Ibu. Tapi waktu di kantor, waduh jadi serigala, ya kan. Wah gitu ya kan. Apa lu lihat-lihat gua. Apakah kita seperti itu? Itu namanya terang yang disebutnya ditaruh di bawah gantang. Cuma di tempat-tempat tertentu doang. Oh di gereja manis, haleluya. Puji Tuhan gitu ya kan. Tapi di luar gereja, jangan bikin perkara sama dia. Habis ya kan. Atas rambut sampai bawah kaki habis gitu ya kan. Bapak Ibu, apakah kita hidup seperti itu? Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di semua orang. Apa yang terjadi hari ini di gereja sama terjadi saat Anda pergi ke pasar. Coba lihat Bapak Ibu ya, intip sekali-sekali ya. Jemaat kita kalau ke pasar nawarnya sadis apa kagak? Jangan-jangan sadis. Sampai pedagangnya bilang, ampun Pak, ampun. Kenapa Bang? Iya udah gak kuat lagi tawarannya gitu. Apakah kita seperti itu? Di gereja kita manis, sopan. Waktu di pasar, waduh kita kalau nawar sampai orangnya minta ampun, ampun. Kenapa? Tawarannya drop banget gitu ya. Nah apakah kita juga seperti itu dalam kehidupan kita? Harus ada perubahan. Jangan tersembunyi di bawah gantang. Hanya di gereja, hanya di rumah. Tapi di pasar, di tempat kerja. Kita kembali seperti apa ya, serigala yang berbulu domba gitu. Wah waktu di luar sana akan terlihat siapa kita. Bapak Ibu tidak demikian. Tidak demikian. Satu kali ada KKR di pedesaan. 3 hari lamanya ya. Seorang pendeta berbicara KKR dengan semangat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Selesailah hari ketiga. Karena tempat tinggalnya gak jauh kan, gak perlu naik pesawat, ya kan, gak perlu naik kereta. Dia naik bis, pendeta ini, pengkhotbah ini. Dia naik bis, ya, dia naik bis ya. Waktu dia naik bis, lalu kondektur kan biasanya datang kan ya. Ya kan, permisi, ya kan, ongkos, ya kan. Maka pendetanya tanya, ya kan, yang habis khotbah KKR nih 3 hari, ya kan. Wah pengurapan segala, dah pokoknya rebah semua deh yang di situ ya kan. Dia pulang, dia naik bis, dia tanya, Pak kondektur berapa biayanya untuk bis ini? 15.000 Pak. Oh ya dikasihlah uang 50.000. Lalu si kondektur itu ya, kembaliin 40.000. Wah si pendetanya lihat, kok kembalinya 40.000 ya? Tadi dia bilang 35, harusnya 35.000, ada kelebihan 5.000. Ya hati kecilnya bilang, panggil kondektur, pulangin uangnya kelebihannya gitu ya kan. Terus ya hati yang satunya lagi nih, suara yang satu lagi bilang, udah 5.000 ini ya kan ambil aja. Berkat itu Tuhan kasih gitu ya kan. Habis khotbah dapat berkat gitu ya 5.000, puji Tuhan. Udah ambil aja. Tapi satu lagi bilang, enggak ya kasihan kondektur itu ya kan. Ya kondektur itu 5.000 ya kan. Satu lagi suaranya bilang, 5.000 gak bikin rugi. Ya kan gak bikin rugi tuh kondektur jadi miskin. Bisnya juga gak jadi bangkrut. Tapi sekali lagi, hati kecilnya lagi yang lain berkata, nggak mau peduli, dia mau bangkrut dia mau nggak, balikin. Dipanggillah kondektur itu. Mas, sini mas. Dia bilang, oh iya Pak, ada apa Pak? Tadi biaya naik bis berapa? 15.000. Saya kasih uang berapa? 50.000. Harusnya kembalinya berapa? 35. Nih kamu kasih saya 40. Ada kelebihan nih 5.000. Oh iya. Senyum-senyum loh si kondekturnya. Terima kasih Pak Pendeta. Loh kok kamu tahu sih saya pendeta? Iya Pak, 3 hari saya ikut KKR. Waktu Bapak khotbah saya dengar. Saya cuma mau ngetes ya kan. Apakah khotbah Bapak nilainya cuma 5.000 sama gak gitu. Waduh Bapak Ibu. Seandainya 5.000-nya diambil Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yang terjadi pendeta itu khotbah 3 hari pengurapan pada jelentang semua buat kondektur itu gak ada artinya. 5.000 lu sikat juga gitu ya Bapak Ibu ya. Paham? Bapak Ibu bagaimana dengan kita? Kadang ada hal sepele dalam kehidupan kita. Bukan nilai yang Tuhan lihat. Tetapi adalah motivasi hati kita hari-hari ini. Apakah kita boleh hidup dalam terang Bapak Ibu? Ya. Nah kalau hari ini ya Bapak Ibu hidup dalam terang, haruslah yang tadi dikatakan terang tidak boleh disembunyikan. Dimanapun kita berada, baik di rumah, di gereja, di kantor, dimanapun kita menjadi terang bagi sesama kita. Selanjutnya yang ketiga, terang memberi petunjuk.
Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kita sudah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati kita. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Makanya Roh Kudus katakan di sini firman Tuhan adalah dia akan selalu memimpin kita ke dalam kebenaran. Yang ketiga tadi dikatakan apa Bapak Ibu? Terang memberikan petunjuk. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang terang, harusnya kita memberikan petunjuk kepada orang yang hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu, kalau misalnya dimatiin lampu ruangan ini, lalu saya bawa lilin nih kecil, nyala gitu ya kan. Saya jalan, ya ayo Bapak Ibu nih jalan pintunya ke sini. Kan waktu gelap Bapak Ibu nggak tahu pintu keluar di mana. Misalnya ada yang teriak kebakaran. Bingung, mau keluar kemana, gelap gulita. Yang ada nabrak sono, nabrak sini, jedot sono, kejedot sini ya kan. Tetapi waktu saya nyalakan satu lilin saja kecil atau korek api saja kecil, Bapak Ibu akan fokuskan ke saya terang itu walaupun kecil. Maka saya akan berkata kepada yang ada di dalam ruangan itu, ayo Bapak Ibu mari ikuti saya untuk saya antar Bapak Ibu tunjukkan jalan supaya Bapak Ibu bisa keluar dari ruangan ini dan selamat. Maka orang-orang akan mengikuti kita. Demikian juga dengan hidup kita anak-anak Tuhan. Kita membawa terang bagi dunia yang gelap ini. Ada banyak orang yang salah jalan, banyak orang yang salah langkah, banyak orang yang hidup dalam berdosa. Waktu kita hadir, harusnya kita membawa mereka ke dalam terang. Harusnya kita membawa mereka ke dalam solusi. Harusnya kita membawa mereka menunjukkan jalan kepada mereka. Jalan yang benar, jalan yang tepat. Seperti yang kita sudah terima dari Roh Kudus. Jalan kebenaran, jalan keselamatan. Kita membawa orang-orang dalam keselamatan Tuhan. Kita membawa orang-orang dalam kemuliaan Tuhan. Bukan kita malah menjerumuskan. Bukan kita malah menjadi pembuat pemecah adu domba Bapak Ibu. Saya sedih lihat anak-anak Tuhan yang seringkali posting hal-hal yang negatif. Hal-hal yang memprovokasi gitu ya kan. Jangan Bapak Ibu ya, jangan. Tetapi biarlah kita posting di WA grup, di WA grup itu hal-hal yang membangun. Kadang-kadang posting, wah ini bilang begini, gini. Sehingga hati kita mungkin di dalam WA grup akan terpancing marah. Wah tadinya nggak tahu jadi marah, jadi tahu. Belum tentu apa yang Bapak Ibu hati-hati. Digital sekarang kadang-kadang dipotong. Ingat kan kasusnya Bapak yang itu tuh ya kan. Yang kasusnya ya kan dipotong jadinya masuk penjara. Hati-hati kadang-kadang juga ada satu hal yang lengkap kita nggak dengar. Orang cuman potong kita sebarin sono sebarin sini. Dan itu menjadi hal kita menjadi marah, menjadi benci, menjadi dendam. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus membawa terang. Membawa menuju kepada kebenaran. Bukan kepada yang menghasut. Bukan kepada hal-hal yang membuat orang jadi lebih marah. Inilah yang Tuhan beritahukan kepada kita. Kalau kita jadi terang memancarkan terang Kristus. Harusnya kita memancarkan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Memancarkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Bukan lagi kita sebagai provokator. Yang membawa orang ke jalan yang salah. Bapak Ibu mari jalan. Pas diunjukin pintunya salah, kejedot. Wah, waduh Pak, gimana sih? Ya ini bukan pintu, ini jendela. Oh iya maaf, bawa lagi, kejedot lagi. Aduh Pak, ini gimana sih? Ini bukan pintu. Oh iya Pak, maaf, ya kan? Ini tiang beton, saya kejedok nih, ya kan? Ada banyak kita yang tidak menjadi pembawa penuntun kebenaran. Nah hari ini, ya sekali lagi Tuhan mau, ya Tuhan mau kita hidup. Kita memberikan petunjuk kepada sekitar kita yang gelap. Yang terakhir, terang harus menguasai gelap. Jelas ya, bukan gelap yang menguasai terang. Terang yang harus menguasai gelap. Bapak Ibu, terang itu bisa mengalahkan kegelapan. Tetapi kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Kalau Bapak Ibu ada gelap di ruangan, maka nyalakan api atau nyalakan lampu atau nyalakan cahaya, maka kegelapan itu akan hilang. Tapi apakah mungkin kalau dalam keadaan terang Bapak Ibu mau buat gelap? Satu-satunya cara adalah matikan terang itu. Tapi apakah Kristus sumber terang kita bisa mati, bisa redup? Tidak. Dia adalah Allah yang selalu memberikan terang. Jadi dengan kata lain, biarlah kita anak-anak Tuhan menguasai keadaan sekitar kita. Saya selalu bilang ada dua tipe orang Kristen. Yang pertama tipe bunglon. Tipe yang dimana dia hinggap di warna merah, dia jadi merah. Waktu dia hinggap di warna hitam, dia jadi hitam. Waktu hinggap di warna putih, dia jadi putih. Itu bunglon.
Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang seperti ikan. Bapak Ibu makan ikan, apakah Bapak Ibu nggak kasih perasa lagi? Nggak kasih garam lagi? Waktu Bapak Ibu masak ikan, pasti kan dikasih bumbu, dikasih penyedap, dikasih garam kan? Kenapa? Kan ikan itu udah hidup di air asin. Selama hidupnya sampai matinya dia tetap hidup di air asin. Tapi kenapa Bapak Ibu kasih garam lagi? Oh, kalau nggak dikasih garam nggak enak, rasanya tawar tuh ikan. Loh, kan ikan itu hidup di air asin. Di laut, dari dia hidup sampai dia mati. Sampai Bapak ada di panci Bapak Ibu. Kan dia tetap hidup di air asin. Kenapa? Karena ikan itu hidup. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Jangan dikuasai oleh gelap. Jangan kita jadi bunglon. Yang sebentar kita ada di kelompok orang penjudi, maka kita akan jadi penjudi. Satu kali ada seorang jemaat datang kepada pendeta Yusuf Roni. Dia bilang gini sama Bapak Pendeta Yusuf Roni. Pak, doakan saya Pak. Tahun ini supaya saya dapat pekerjaan yang baru Pak. Dia bilang gitu. Kenapa? Saya udah gak tahan Pak kerja di kantor saya. Yang Kristen cuma saya Pak, satu-satunya Pak. Lalu Pendeta Yusuf Roni bilang gini. Waduh, Marina, saya doakan kamu. Dia bilang gitu. Saya akan mendoakan kamu supaya kamu tetap dalam pekerjaan kamu. Dan kamu di situ terus menerus untuk menjadi berkat. Kaget dia. Bapak Ibu, terkadang kita risih dengan sekitar kondisi keadaan kita. Yang mungkin tidak sama dengan kita. Kalau kita di Kristen di gereja gini, itu namanya baku terang. Saya terang, Pak Jonathan terang, Pak Stefanus terang, Pak Dani terang, Bapak Ibu terang-terang. Ini namanya kita baku terang. Sama-sama terang. Tetapi Tuhan mau supaya kita hidup terang itu di dalam kegelapan. Menjadi berkat. Makanya Bapak Ibu, ayat yang ini hendaklah kamu menjadi terang. Ayat sebelumnya, kata-kata sebelumnya katakan apa? Garam, hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Garam itu menguasai Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ya, makanan kasih garam aja, maka rasanya akan apa? Asin. Dia menguasai. Yang tadinya manis Bapak Ibu kasih ke asin, dia akan menguasai. Dia akan menjadi asin. Demikian juga dengan hidup kita hari ini Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang gini Bapak Ibu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Kalau kita hidup dalam terang, kita terang itulah yang harus menguasai, bukan kegelapan yang menguasai terang itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita hidup di dalam terang Tuhan. Terang harus menguasai, kegelapan tidak akan menguasai kita. Kalau hari ini kita dikuasai oleh kegelapan, minta kemurahan Tuhan untuk kita bisa menguasai kegelapan. Apapun kondisi keadaan kita sekitar kita bisa menguasai. Roma 12 ayat yang kedua katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Dunia ini tadi Kejadian 1 ayat 1 dikatakan apa? Gelap gulita. Tadi Allah bilang apa? Dunia ini gelap. Tapi kita anak-anak Tuhan, di sini katakan jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jangan hidup dalam kegelapan. Tapi mari kita hidup dalam terang Allah. Memancarkan, memantulkan terang Kristus. Yesus sebagai sumber terang kita. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang hidup sempurna. Orang-orang yang hidup dalam teranglah yang tahu membedakan. Orang-orang yang hiduplah yang dalam terang, dia tahu apa yang harus dia pilih. Bapak Ibu mau duduk di bangku ini, kalau saya matiin lampunya, Bapak Ibu bisa duduk di tempat Bapak Ibu sekarang. Gelap gulita. Bisa? Enggak. Yang ada Bapak Ibu asal duduk aja, pegang kursi, udah duduk sini aja. Tapi kalau ada terang, kondisinya terang, Bapak Ibu bisa pilih? Bisa. Saya mau duduk di depan, saya mau duduk di belakang, saya mau duduk di pinggir, saya gak mau duduk dekat AC, Bapak Ibu bisa pilih. Demikian juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup dalam terang, maka kita bisa membedakan mana itu kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Ada banyak kita selalu tanya Pak Pendeta ngerokok dosa gak ya? Karena apa? Karena kita tidak hidup dalam terang. Kalau kita hidup dalam terang, maka kita tahu Bapak Ibu, kita membedakan mana yang tidak berkenan di hadapan Allah, mana yang berkenan di hadapan Allah. Mari jemaat Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem. Hiduplah dalam terang, supaya terangmu bersinar
terangmu, terang Kristus memantulkan keadaan sekelilingmu. Jangan simpan terangmu hanya di dalam keluargamu. Jangan simpan terangmu hanya di dalam gereja. Tapi biarlah terangmu bersinar dimanapun kau berada. Supaya Bapakmu di surga dipermuliakan oleh karena hidupmu. Bukan dipermalukan oleh karena hidup kita. Biarlah firman ini menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu. Biarlah renungan hari ini kita boleh menjadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Bahwa sadar bahwa kita adalah terang yang memantulkan terang Allah dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Gembala akan berdoa bagi kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau satukan hati. Kita mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar bukan hanya baik untuk kami dengar. Tapi yang terpenting kami terapkan dalam hidup ini. Menjadi terang bagi sekitar kami. Sehingga Kristus yang diam di dalam kami akan terpancar keluar dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang akan terus memberikan hikmat kepada kami. Supaya kami betul-betul menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Menerangi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga buat apa yang kami sudah terima hari ini. Biarlah Engkau memberkati David Ismita dan keluarga, anak-anaknya semua. Supaya mereka boleh betul-betul merasakan tangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati juga anak-anakmu yang sudah melayani dalam bidang pelayanan musik, singer, song leader, dan semua yang terlibat di dalam ibadah. Kiranya Roh Kudus juga memberikan hikmat kepada mereka untuk bertambah-tambah kasih karunia-Nya. Dan semakin banyak yang dapat dikerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan umat-Mu dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah segala sesuatu ke depan, hari-hari ke depan kami adalah hari-hari yang memberi dampak bagi masyarakat di sekitar kami. Teristimewa bagi keluarga. Kami menyerahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Kami alaskan doa ini hanya dengan satu nama. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih pada Pak David dan Bapak Pendeta Jonathan atas firman Tuhan yang sudah dibawakan. Saya ingin membacakan pengumuman atau jemaat pada minggu ini, tanggal 8 Januari 2023. Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk sekali lagi kepada pelayanan Bapak David Yusmita untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati Bapak Ibu semua. Pengumuman yang pertama, untuk ada agenda penyerahan anak, baptisan selam dan bimbingan pranikah gereja. Jadi untuk Bapak Ibu jemaat GKPI Jatinegara yang ingin melakukan penyerahan anak, baptisan selam maupun bimbingan pranikah gereja, gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin melakukan penyerahan anak, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bagi jemaat yang ingin mengikuti sakramen baptisan air dapat mengikuti kelas pelajaran dasar-dasar kekristenan dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 6. Kemudian bagi jemaat yang ingin mengajukan pemberkatan nikah dapat mengikuti kelas bimbingan pranikah gereja. Ini minimum ya 6 bulan sebelum pemberkatan. Nah, untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Kemudian pengumuman yang kedua, diberitahukan kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekolah minggu GKPY bahwa mulai hari ini ya, berarti tanggal 8 Januari 2023, ibadah sekolah minggu GKPI Jatinegara hanya akan mengadakan ibadah sekolah minggu secara offline. Ya, berarti harus hadir di tempat ini gitu ya Bapak Ibu ya, tatap muka gitu. Jadi sudah tidak ada lagi ibadah online untuk adik-adik sekolah minggu gitu. Jadi diundang untuk adik-adik sekolah minggu, untuk Bapak Ibu mungkin yang punya anak, cucu ya,
bergabung di sekolah minggu GKPY pada setiap hari Minggu dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Kemudian untuk pengurus selanjutnya, dari gereja juga mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu jemaat Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem yang sudah mengambil bagian dalam menabur ya untuk event baik itu Natal maupun Tahun Baru kemarin. Jadi terima kasih sekali lagi atas Bapak Ibu atas partisipasinya, atas kontribusinya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu berlipat kali ganda. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri dan saya juga minta dengan hormat untuk Bapak Pendeta Jonathan tutup ibadah dan doa berkat. Mari sebelum kita akhiri ibadah ini, kita sekali lagi mau bersama-sama berdoa. Sekali lagi kami datang padamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih buat kemurahan Tuhan memimpin kami ibadah dari awal sampai selesai. Kami percaya tangan Tuhan terus bekerja dalam langkah-langkah ke depan kami. Ketika kami tinggalkan tempat ini, kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang terus menuntun kami supaya kami hidup di dalam naungan kasih-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi tempat dimanapun kami ada, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Bapak kami mohon juga Engkau memberkati gereja ini, anak-anak Tuhan yang sudah datang di dalam ibadah. Berkati juga negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini supaya mereka boleh menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Menegakkan keadilan, kebenaran di negeri ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, Kau memberkati anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan kepada gereja. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Kami percaya Tuhan apa yang sudah ditaburkannya, entah itu dalam pelayanan pengkorban syukur ataupun korban persembahan persepuluhan, kiranya nama-Mu boleh dimuliakan. Pakai mereka lebih heran lagi dan memberkati mereka dengan limpahnya. Kami menyerahkan umat-Mu ini untuk pulang, kembali ke rumahnya masing-masing. Karena itu Bapa kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, Allah yang maha tinggi, memberkati kita semua lewat Yesus Kristus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Kasih karunia Tuhan boleh terus bertambah-tambah di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu di ibadah minggu depan. Yang edisi aja, edisi.